introduce myself. My name is Nazwa Aziza. So, today in this video, aku akan membahas tentang materi konstruksi sosial media massa. Konstruksi sosial media massa adalah salah satu topik penting yang ada di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Sosiologi Komunikasi yang ada di Universitas Komputer Indonesia. Jadi, di dalam materi ini kita akan memahami bagaimana sih media massa itu membentuk cara kita untuk melihat realitas sosial dan disertai dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari juga. So, what is konstruksi sosial media massa? Jadi, definisi dari konstruksi sosial media massa itu sendiri adalah proses di mana media massa membentuk persepsi masyarakat terhadap realitas sosial melalui pemilihan berita, pembingkaian narasi, dan representasi simbolik. Jadi, media massa itu tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi media massa juga membentuk cara pandang kita terhadap peristiwa, tokoh, ataupun kelompok sosial tertentu. Nah, ini disebut sebagai konstruksi sosial. Artinya, media massa itu berperan dalam menciptakan kenyataan yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada dasar teori. Jadi, teori The Social Construction of Reality yang dikembangkan oleh Luckman dan Berger menjelaskan bahwa realitas itu dibentuk lewat proses sosial, termasuk melalui media juga. Jadi, apa yang kita anggap sebagai kenyataan bisa saja hasil dari narasi media yang dibentuk secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu ada proses konstruksi oleh media. Nah, teman-teman, ada beberapa poin nih. Jadi, media itu melakukan konstruksi sosial lewat beberapa cara. Yang pertama, yaitu memilih informasi apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, menyusun narasi dengan sudut pandang tertentu. Yang ketiga, mempresentasikan isu atau kelompok sosial dengan citra tertentu. Yang terakhir atau yang keempat, mempengaruhi opini masyarakat. Oke teman-teman, sekarang aku akan ambil contoh dari dua topik, yaitu ada isu demonstran dan stereotip gender. Nah, contoh yang pertama dari isu demonstran itu, misalnya nih, dalam isu demonstrasi, media yang pro terhadap pemerintah bisa saja menyebut demonstran itu sebagai perusuh. Sedangkan media lainnya menyebut demonstran itu sebagai pejuang keadilan. Nah, disinilah si konstruksi itu bekerja, di mana media memberikan makna yang berbeda pada peristiwa yang sama. Contoh lain yaitu ada dari topik stereotip gender. Nah, media itu kan sering ya menampilkan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Nah, sedangkan laki-laki itu sebagai pemimpin. Terus, ini tuh membentuk konstruksi gender yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya yaitu ada dampak dari konstruksi sosial media massa. Yang pertama yaitu mempengaruhi opini publik. Yang kedua, menentukan isu yang dianggap penting. Yang ketiga, menciptakan stigma atau stereotip. Yang keempat yaitu mengarahkan perilaku sosial. Jadi dari materi ini bisa kita simpulkan bahwa media itu tidak hanya menyebarkan berita saja, tetapi juga membentuk realitas sosial. Sebagai mahasiswa komunikasi, kita harus belajar menjadi audiens yang kritis dan sadar bahwa apa yang kita lihat di media itu tidak sepenuhnya netral. So that's it guys, I hope this presentation gave you a clearer idea of how media influence the way we see the world. Bye bye. Last, I'm gonna say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, my parents, and my teacher, Miss Yasundari SIKOM MIKOM. Thanks for watching, and I hope you like it.